Hai Moduers, perkenalkan saya Shirley sebagai Moduit Wealth Advisor. Nah, dalam video kali ini kita kedatangan Pak Boy Suhendri dari Market Intelligence Bank DBS Indonesia. Halo Pak Boy. Halo Shirley. Hai. Pak, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang market outlook dan obligasi. Nah, kalau dari DBS Indonesia, Pak, bagaimana sih pandangan mengenai obligasi sendiri hingga akhir tahun? Oke, ini menarik ya, karena kan sekarang kalau Moduers perhatikan, kita ada dalam fase di mana trending dari global inflasi itu turun gitu ya. Sehingga ini membuat juga Bank Sentral punya keinginan juga untuk memangkas tingkat suku bunga. Nah, ini impact-nya apa? Impact-nya adalah ketika Bank Sentral Global ini melakukan pemangkasan tingkat suku bunga di tengah tren inflasi yang turun, ini juga akan memberikan dampak positif untuk obligasi. Sehingga obligasi itu akan mendapatkan kondisi, dia punya yield-nya tuh akan lebih cenderung trendingnya turun gitu loh. Nah, kondisinya seperti itu. Nah, kita sendiri dari DBS Group Research kita itu memperkirakan salah satu bank sentral yang akan memangkas tingkat suku bunga adalah Bank Indonesia. Kita tahu BI rate sekarang masih 6%. Nah, dari DBS Group Research itu memperkirakan BI akan memangkas nih tingkat suku bunga satu kali lagi sampai dengan akhir tahun 2024 ini dari 6% menjadi 5,75% akhir tahun. Oke, wow. Ya. Dengan penurunan suku bunga Bank Indonesia yang akan turun lagi, Pak, kira-kira target yield obligasi sendiri dari DBS untuk tahun ini dan tahun depan bagaimana? Oke, jadi kalau Bank Indonesia sendiri akan memangkas tingkat suku bunga tuh masih terus berlanjut tuh share sampai dengan tahun 2025 versinya DBS Group Research. Sehingga ini juga akan terus membawa tren yield obligasi pemerintah kita yang dalam mata uang rupiah gitu ya, itu juga trennya turun. Akhir tahun ini kita punya Group Research memprediksi Indonesia Government Bonds dalam mata uang rupiah yieldnya bisa turun ke level 6,45%. Nah, lanjut lagi tuh di tahun 2025 ketika Bank Indonesia masih terus melakukan pemangkasan tingkat suku bunga, bisa jadi yield obligasi pemerintah kita yang 10 tahun yang dalam mata uang rupiah itu terus turun ke level 6,2%. Nah, menarik ya? Menarik ya. Ya. Oke Pak, kalau 2025 kan dengar-dengar utang pemerintah yang akan jatuh tempo sekitar 800 triliun ya Pak ya. Betul. Jumlahnya kan cukup besar nih Pak. Nah, ini kira-kira akan mempengaruhi issuance obligasi yang lebih besar kah di 2024 dan gimana dampaknya terhadap harga obligasi? Nah, tadi Shirley sampaikan bahwa ada sekitar 800 triliun yang akan jatuh tempo ya. Ini juga banyak orang mempertanyakan gitu. Jadi kalau orang lihat dari sisi supply, ini tentu akan bertambah dan bisa mengganggu nih penguatan obligasi kita. Ada perkiraan seperti itu. Namun kita juga perlu tahu bahwa biasanya penerbitan obligasi dari tahun ke tahun oleh pemerintah itu akan ada lah di kita punya anggaran pendapatan belanja negara APBN gitu ya. Berapa yang akan diterbitkan yang baru, berapa yang akan diterbitkan untuk mengganti yang lama. Nah, untuk mengganti yang lama yang jatuh tempo ini, sebenarnya nggak harus kita menambah jumlahnya lagi gitu. Ada beberapa strategi yang umumnya pernah dilakukan oleh Bank Sentral kita. Yang pertama adalah mereka melakukan yang namanya, kalau kita kenal tuh, debt switching. Nah, debt switching itu apa artinya? Obligasi yang jatuh tempo saat itu atau periode tersebut itu diganti dengan seri baru yang memiliki jatuh temponya lebih panjang. Sehingga kalau di netting sebenarnya nggak ada pertambahan. Nah, yang kedua, pemerintah juga bisa menggunakan saldo akhir tahun gitu ya. Yang biasanya ini kalau seandainya pemerintah nggak habis menggunakan anggaran mereka akhir tahun yang lalu, setelah disepakati itu bisa digunakan di tahun ini. Jadi itu juga bisa mengurangi jumlah penerbitan obligasi yang baru gitu. Nah, tetapi apakah pemerintah juga bisa menerbitkan tambahan obligasi? Jawabannya bisa. Jadi nanti pemerintah akan melakukan perubahan APBN gitu ya. Di sana mereka perlu mendapatkan lagi keputusan dari DPR, boleh atau nggak boleh gitu. Nah, itu yang menarik. Jadi pemerintah masih punya room dan flexibility untuk itu. Impact-nya apa terhadap harga bonds? Nah, kalau dilihat dengan kondisi seperti itu ya, semuanya bisa berjalan dengan baik dengan penerbitan obligasi yang baru juga sesuai dengan apa yang disesuaikan dengan APBN, maka impact-nya nggak terlalu banyak terhadap harga obligasi kita. Di tengah-tengah, Bank Indonesia juga masih akan melakukan pemangkasan tingkat suku bunga. Oke, jadi hubungan antara suku bunga dan harga obligasi dan juga dari jatuh tempo yang 800 triliun ini bagaimana Pak kesimpulannya? Jadi kalau kita lihat kan Moduers juga paham bahwa yang namanya harga obligasi itu berbanding terbalik dengan suku bunga gitu ya. Nah, kalau kita lihat tren suku bunga sekarang masih turun gitu, maka ada kecenderungan apresiasi atau kenaikan harga dari obligasi itu cenderung ada gitu. Di tengah-tengah ketika Bank Indonesia memangkas tingkat suku bunga,
tingkat suku bunga yang rendah ini tentu akan membuat atau men-trigger orang atau investor itu mencari imbal hasil yang lebih tinggi dari suku bunga yang berlangsung. Jadi mau nggak mau mereka masih terus akan mencari obligasi sebagai alternatif investasinya. Wah, oke, menarik ya. Sedangkan kalau deflasi nih Pak, di Indonesia kan katanya mengalami deflasi. Apakah ekonomi sendiri di Indonesia di 2024 dan 2025 akan terus deflasi atau seperti apa? Oke, ini menarik ya kalau kita bicara soal deflasi. Karena tahun ini dan beberapa tahun ke belakang, kemarin orang itu takutnya sama inflasi gitu ya. Nah sekarang udah deflasi ini. Cuma pertanyaannya deflasinya tuh di mana? Deflasinya kan di Indonesia nih yang sekarang terjadi ya. Betul. Jadi kalau Modewers ikuti dari periode bulan Mei tahun 2024 sampai dengan September 2024 juga, kita tuh tiap bulan mengalami deflasi. 5 bulan berturut-turut. Nah, kalau kita lihat, kenapa deflasi itu terjadi gitu? Deflasi itu kan terjadi lebih cenderung karena supply-nya terus nambah nih. Barang-barang ataupun jasa terus banyak gitu. Buka jasa lah, nerbitin produksi-produksi, barang-barang gitu. Tapi di sisi lain, demand-nya turun. Nah, ketika demand-nya turun, tentu kita berpikir gini, kalau seandainya demand-nya turun, kan ada beberapa hal nih demand-nya turun. Mungkin produksinya banyak, tapi akibat karena adanya teknologi. Jadi barang-barang yang dulu harganya katakanlah 10 dengan teknologi yang ada, harga barang-barangnya turun jadi misalnya dari 8 gitu. Nah, di sini sebenarnya consumer itu mendapatkan keunggulan. Keunggulannya apa? Mereka punya daya belinya justru naik gitu loh. Nah, mereka punya naik. Nah, consumer yang bagus kan bisa menggunakan ini untuk untuk mereka melakukan spending gitu ya. Tetapi yang jeleknya adalah kalau seandainya permintaannya juga turun terhadap barang-barang produksi tersebut, ini nggak bagus juga buat ekonomi kita. Ya, terutama dari produsen-produsen, penghasil-penghasil atau pabrik-pabrik tersebut. Karena mau nggak mau kalau demand-nya turun, mereka akan mengurangi tuh namanya produksi. Kalau mengurangi produksi, otomatis mereka juga mesti ada penghematan biaya lah. Ujung-ujungnya bisa ada PHK. Namun, ya, apakah itu bisa terjadi di Indonesia? Kalau sekarang sih kelihatannya kita punya deflasi itu masih lunak gitu. Jadi kalau deflasinya masih lunak atau yang soft gitu atau yang mild gitu ya, itu sebenarnya nggak terlalu masalah sih untuk periode-periode sekarang. Plus, jangan lupa nih, kita punya strategi dari presiden terpilih kan ada tuh yang untuk makan siang free gitu ya. Nah, itu kan juga akan ada spending. Nah, efek spending itu akan ada ripple effect-nya. Nah, ripple effect ini akan berimpact kepada inflasi yang naik gitu. Nah, pelan-pelan faktor dari deflasi ke depannya itu ada kecenderungan juga bisa berkurang. Nah, jadi good nih kalau pada masa deflasi ini sebenarnya purchasing power kita naik dibandingkan dengan inflasi. Nah, kita bisa menggunakan momentum itu. Gitu loh. Berarti kalau lagi deflasi ini pengaruhnya terhadap investasi seperti apa, Pak? Menarik. Jadi sebenarnya dengan kondisi sekarang, kalau deflasi yang terus berkelanjutan atau deflasi yang nggak bisa di-manage oleh pemerintah, itu impact-nya jelek buat investasi. Kenapa? Kita bisa berpikir adalah kalau seandainya pengusaha-pengusaha tersebut mengurangi produksinya, otomatis mereka punya profit berkurang. Nah, ini sebenarnya nggak bagus buat equity. Langsung kita dapatkan, equity nggak bagus nih gitu. Tapi sekali lagi, ini kalau deflasinya nggak bisa terjaga. Tapi kalau deflasinya masih soft, itu masih bisa digunakan. Nah, dengan kondisi demikian, tentu orang akan berpikir gimana caranya saya bisa nih uang saya gitu ya, bisa bagus juga lah. Caranya gimana? Cara cari ini aja, instrumen investasi yang bisa kasih return yang fix, yang boleh dikatakan pertumbuhannya cukup bagus. Itu kan juga ada di bonds. Wah, menarik kan? Menarik betul. Kondisi sekarang ini. Iya, betul. Berarti saat yang tepat untuk membeli obligasi ini kapan nih, Pak? Apakah sekarang? Biasanya orang banyak tanya tuh ya ke kita di DBS, Pak, kapan saatnya membeli obligasi? Jadi sebenarnya kita tuh kalau menjawab pertanyaan ini, kita harus benar-benar memilahnya tuh, Syah. Jadi gini, kita mesti tahu juga orang yang bertanya ini karakternya seperti apa, risk profile-nya seperti apa. Kalau ada orang yang berpikir risk profile saya sederhana kok Pak Boy gitu. Misalnya saya cuma pengen saya taruh instrumen investasi yang bisa kasih return ya di atas deposito aja gitu. Jadi untuk orang-orang yang seperti ini dia berpikir pokoknya saya pengen dapetin return aja dan prinsipal saya boleh dikatakan terproteksi. Nah, untuk orang-orang yang kayak gini ya, kapanpun dia sebenarnya bisa beli obligasi gitu. Selama obligasi itu bisa kasih kupon atau yield, imbal hasil itu di atas tingkat bunga deposito. Yang kedua adalah orang yang berpikir begini. Kalau dengan demikian, saya pengen cuma dapetin return yang tinggi, lebih tinggi dari deposito, tapi saya sebenarnya mau kejarnya cash flow-nya.
Entah yang bulanan atau yang 3 bulan atau yang 6 bulan. Nah, deposito bisa memberikan hal seperti itu. Sekarang kan kalau dilihat yieldnya lebih tinggi dari deposito, terus juga bisa kasih cash flow gitu yang bagus. Jadi orang kayak gini pun, ya tipe-tipe yang ini bisa beli anytime juga gitu loh. Karena market sekarang lagi mendukung itu. Nah, yang ketiga, kita mesti perlu memperhatikan orang yang ketiga ini karena orang yang ketiga ini biasanya demanding gitu. Nah, orang yang ketiga ini adalah saya pengen dapetin keuntungan kalau saya berinvestasi di obligasi gitu ya. Satu, saya pengen dapetin capital gain. Kedua, saya pengen dapetin kupon. Nah, orang-orang yang seperti ini memang menarik gitu. Nah, tetapi kita perlu ingat bahwa sekarang ini lagi trendingnya tingkat suku bunganya turun gitu ya. Tingkat suku bunganya turun. Nah, ini juga impact-nya bagus nih buat obligasi. Sehingga orang yang ketiga pun gitu ya, dengan kondisi market sekarang, kita juga bisa bilang kalau kamu beli obligasi, ya sekarang nih timingnya. Karena kedepannya kenapa? Trending suku bunga juga masih terus turun. Jadi kalau kamu bisa beli sekarang, it is a good time. Jadi untuk karakter customer atau nasabah yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, itu kita bisa simpulkan. Kalau mau beli obligasi, sekarang waktunya ya. Iya. Nah, sekarang dari pemilihan obligasinya ini Pak, dengan kondisi sekarang lebih menguntungkan untuk berinvestasi di FR kah atau Indon? Oke, ini menarik ya. Bicara soal FR sama Indon, kita coba bedah satu-satu nih sebelum menjawab lebih dalam lagi. Yang pertama, FR. FR ini kan bicara soal fixed rate obligasi pemerintah dalam mata uang rupiah. Keuntungannya apa sih? Sekarang ini pas kita punya fixed rate obligasi itu yield-nya tinggi. Lagi tinggi dan ke depan yield-nya akan turun. Jadi kemungkinan akan ada apresiasi. Yield-nya menarik lah katakan. Terus yang kedua, dari sisi supply, ini yang namanya FR, itu banyak banget. Mau ngomong yang 1 tahun ada, 5 tahun ada, 15 tahun ada, 25 tahun, 30 tahun semuanya ada. Artinya apa? Kita akan memiliki flexibility untuk memilih FR. Terus yang ketiga, likuiditasnya tinggi. Terutama kalau kita beli obligasi FR yang benchmark series. Jadi ini menguntungkan dari 3 sisi itu. Nah, bagaimana dengan Indon? Indon juga sama menariknya nih. Nah, kalau dilihat, Indon ini menariknya apa? Satu, kita lihat dia yield-nya menarik, ya. Cukup tinggi sekarang, untuk yang long tenor aja ada sekitar 5,2%-an untuk yield-nya. Terus yang kedua, ini boleh dikatakan bagus gitu ya. Karena kenapa? Kalau kita berinvestasi di Indon, kita tuh pajaknya itu ditanggung oleh pemerintah. Nah, ini bagus kan? Berarti kita akan benar-benar dapat full tuh. Ya. Terus yang ketiga adalah bicara soal Indon, ini agak berbeda dengan FR. Dia punya supply terbatas, tapi demand-nya tinggi. Supply-nya terbatas, demand-nya tinggi, itu artinya apa? Akan naik gitu ya. Nah, akan naik. Jadi ini menarik gitu ya. Nah, itulah ketika kita lihat dua-duanya sama-sama menarik. Tinggal Modwers ini maunya apa? Kalau Anda biasanya banyak beraktivitas di dalam rupiah, belilah FR. Tapi kalau Anda ingin mendapatkan sesuatu yang bagus, tetapi Anda juga pengen diversifikasi dalam mata uang US dollar, Indon jadi alternatif. Oke. Wow. Jadi dua-duanya sama-sama menguntungkan. Yes, menguntungkan. Oke Pak, boleh dijelasin dong Pak sedikit tentang DBS itu sendiri, terutama achievement-nya dan how big sih sebetulnya DBS in the market, dan kenapa nih teman-teman Modwers harus berinvestasi bonds yang berkolaborasi dengan DBS di Modwit ini? Oke. Nah, ini menarik ya. Kalau saya nanti jawab, jangan diperkirakan, wah ini emang karena orang DBS aja jadi menyombongkan DBS gitu, enggak ya. Tapi kita itu dapat feedback dari customers kita gitu ya, ataupun dari rekan-rekan perbankan yang lain. Jadi kalau dilihat, DBS ini merupakan ya salah satu bank gitu, yang aktif di dalam pasar obligasi. Ya, baik itu dalam penerbitan obligasi pertama atau primary market, ataupun obligasi di secondary market. Nah, kita itu banyak sekali terlibat dalam penerbitan obligasi itu ya, yang membantu pemerintah, maupun kita juga membantu kita punya perusahaan-perusahaan yang mau go obligasi lah maksudnya gitu ya. Baik, jadi kita tuh banyak terlibat di obligasi pemerintah dalam mata uang rupiah, US dollar ataupun korporasi. Nah, ini yang menariknya adalah kita tuh punya AUM ya, setiap tahun itu bertambah. Nah, pengertian AUM adalah Asset Under Management, artinya berapa banyak customer kita membeli obligasi yang setiap tahun itu terjadi peningkatan yang cukup signifikan gitu. Dibandingkan dengan industri. Contoh misalnya kalau industri tahun 2023 bicara soal obligasi keseluruhan di Indonesia, itu growing-nya year over year-nya itu 16%. Tetapi di DBS, AUM kita punya customer itu growing-nya sekitar 32%. Wow. Nah, jadi boleh dikatakan ya memang kita membandingkan DBS dengan DBS dari 1 tahun yang lalu. Tapi ini sebenarnya menunjukkan bahwa animo
dari customer kita meningkat. Nah, kenapa customer kita meningkat animonya? Satu, pilihannya banyak banget gitu loh di DBS. Jadi untuk obligasi pemerintah dalam mata uang rupiah, itu semua seri hampir ada di kita. Terus yang kedua, yang obligasi pemerintah dalam mata uang US dollar atau Indon, itu juga hampir seluruh seri juga ada di kita gitu. Jadi customer memiliki privilege, saya mau pilih yang ini, saya mau pilih ini, ada semua. Banyak ya? Banyak. Nah, dari situ kita bisa melihat kalau seandainya aktif di market, bonds market, DBS. Terus yang kedua, seri yang ditawarkan juga banyak. Nah, yang ketiga adalah yang terakhir, yang biasanya customer kita inginkan. Biasanya mereka mendapatkan price atau harga yang atraktif dibandingkan dengan yang di market. Gitu. Oke. Terima kasih atas penjelasan yang super lengkap, Pak Boy. Sama-sama, Shirley. Oke, kita jadi lebih mengerti nih tentang market outlook akhir tahun ini dan tahun depan, dan juga tentang obligasi. Tanggal 15 Oktober lalu, Moduit baru launching kolaborasi dengan Bank DBS Indonesia dalam menyediakan secondary bonds. Buat Moduers yang mau berinvestasi secondary bonds, langsung aja download melalui aplikasi Moduit di App Store maupun Play Store. Dan buat Moduit Beyond Client, Anda bisa langsung saja menghubungi Wealth Advisor. See you in the next video.